Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat datang di GBI Pondok Gede Plaza. Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan diri kita, khususnya waktu kita untuk mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara dapat terhubung dengan kami di 5 media sosial yang ada: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan website GBI Poge Plaza. Dan Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi juga hotline 0878 7259 1817 untuk mendapatkan informasi daripada GBI Pondok Gede Plaza. Dan ibadah online selama ini dapat diikuti bersama-sama di Instagram, Facebook, dan YouTube daripada GBI Pondok Gede Plaza. Mohon dapat di-follow dan subscribe masing-masing media sosial. Dan Bapak Ibu Saudara, jika ada permohonan doa, Bapak Ibu Saudara dapat mempersampaikan permohonan doa tersebut ke kami lewat doa.gbipogeplaza.org atau nomor telepon hotline yang ada. Dan untuk informasi persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin rindu untuk memberikan persembahan dapat transfer ke dua rekening yang ada, yaitu rekening BCA dan CIMB Niaga, sesuai dengan tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudara masing-masing. Dan atau dapat juga mengunjungi persembahan.gbipogeplaza.org untuk mengetahui nomor rekening yang ada. Dan di bulan Agustus ini Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam tema Fruit of the Spirit. Mari kita sekali lagi perkatakan: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri terjadi di dalam hidupku. Sebagai pengumuman terakhir Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah offline pada tanggal 6 September 2020. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat melihat medsos yang ada ataupun menghubungi hotline kami. Sekian pengumuman selama minggu ini. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta, dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi, baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib, yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja. Bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka,
mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses seperti konseling atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919 di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kesehatan yang sempurna dan kita siap untuk beribadah kembali. Sekali lagi masih online. Biarlah sukacita Tuhan tetap menyertai kita. Segera kita berdoa untuk membuka ibadah offline kita di bulan-bulan yang akan datang. Mari kita serahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Bersama-sama kita menghadap kepada Tuhan. Atas nama Gembala di tempat ini, saya mentapiskan ibadah pagi ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Juga untuk anak-anak sekolah minggu, tetap bersukacita bersama kakak-kakak dari online kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Pondok Gede Plaza, boleh sorakan. Haleluya. Saya percaya di bulan Agustus di akhir ini Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap exciting, kita masih tetap semangat, dan buah-buah roh itu terus ada di dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Seperti biasa kita akan mendeklarasikan apa yang menjadi DNA kita dan Mazmur 91 dalam kehidupan kita. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91 kita katakan bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Kau Tuhan atas Indonesia. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini, doa ini bagi bangsa Indonesia, Indonesia yang tercinta. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi kita katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas. Sekali lagi katakan, Yesuslah Tuhan. Katakan sekali lagi dengan iman-Mu, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu.
bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan atas hatiku rindu melihat hatiku rindu di tanah tercinta negeriku Indonesia. ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, hatiku rindu, oh, hatiku melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Ya Allahku, ya Allahku, ya Allahku, ya Allahku, di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Doa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan, ayo kita berdoa buat bangsa kita. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kau memberkati Indonesia Tuhan, dari Pulau Jawa sampai Pulau Papua. Kau berkati Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Hadirat-Mu, damai-Mu, curahan-Mu, curahan kuasa-Mu Tuhan. Berkati Indonesia ya Tuhan. Kau ada di bangsa ini ya Bapa. Kau ada bersama-sama dengan setiap kami di bangsa ini Tuhan. Kau memberkati pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kau berkati Pak Jokowi, Kau berkati Pak Ma'ruf Amin, para menteri yang ada, lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif Tuhan, aparatur pemerintahan, aparatur keamanan, dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati dengan hikmat, Tuhan berkati dengan roh yang takut akan Tuhan. Jayalah Indonesiaku, majulah Indonesiaku, damailah Indonesiaku Tuhan.
Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita satukan hati kita berdoa buat gembala pembina kita Pak Niko. Bapak, Kau berkati Pak Niko Tuhan. Urapan yang spesial daripadamu, urapan yang khusus daripadamu Tuhan, turun atas hamba-Mu. Kau berkati wakil-wakil yang ada Tuhan. Berikan kesatuan hati, unity Tuhan, bersama dengan Pak Niko Tuhan, untuk berjalan Tuhan bersama-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan, Kau melindungi Tuhan keluarga besar, Kau berkati Tuhan keluarga besarnya. Thank you Lord. Kau berkati Karayon 5 Pak Sam. Kau berkati wakil-wakil Rayon 5 yang ada. Kau berkati Tuhan gembala di tempat ini, Ibu Rahel Herawati. Kau berkati Tuhan gembala Ranting, Pak Jo, Pak Silas, wakil-wakil gembala yang ada. Kau berkati para pengerja, kabit-kabit, gembala-gembalaku. Kau berkati Tuhan setiap kami dan keluarga besar Tuhan. Dengan urapan-Mu Tuhan, mengalir Tuhan. Urapan yang sama dengan Pak Niko Tuhan, turun atas setiap kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan, turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, berkati Tuhan GBI, berkati Tuhan Oral Roberts University, berkati Tuhan Church of God, berkati Tuhan World Evangelical Alliance Tuhan, untuk berjalan bersama-sama dengan urapan Pentakosta yang ketiga, sehingga kami semua dapat menjadi messenger Pentakosta yang ketiga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami umat-Mu. Mari umat Tuhan yang ada di Indonesia, mari angkat tangan-Mu. Kami naikkan doa kami Tuhan, ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dengan penuh rendahan hati kami Tuhan datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa syukur kami Tuhan, membawa sembah kami, membawa pujian kami. Kami tahu Tuhan, Kau ada bersama dengan setiap kami anak-anak. Kau ada Tuhan bersama dengan setiap kami umat. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu itu nyata bagi setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan, yang sedang dalam masa-masa sukar Tuhan berikan jalan-jalan keluar Tuhan, yang sedang dalam masa-masa krisis, resesi Tuhan berikan kebangkitan, Tuhan berikan hikmat. Oh dia rabatasyana nama. Kami percaya umat-Mu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Kami percaya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ada di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow. Yang percaya doa kita penuh dengan kuasa boleh katakan amin. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik. Kau baik Tuhan. Ayo katakan bersama-sama Bapak Saudara, dengan hati yang bersyukur masuk di hadirat. Iyo. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menciptakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Kadang-kadang Kau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sekali
datang di hadapan Tuhan. Katakan, dengar. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Bersuka dengan wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, ku menciptakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Ayo katakan, kita katakan, Kau baik, ya. Kau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih ayo rasakan kebaikan Tuhan. Katakan, Kau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Sangat baik, kasih setiamu tak. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, ayo sambil tepuk tangan. sangat baik, Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau, Baik, sangat wow, saya melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan turun atas setiap kita yang ada di rumah. sangat baik, Kasih setiamu tak pernah Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau sangat baik, kasih setiamu tak pernah Engkau baik, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sama-sama nyatakan kebaikan Tuhan. Ayo masuki gerbangnya Tuhan. Adakah ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang ku rasakan berpuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh kasih-Nya, setianya untuk selamanya. sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik,
terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia yang kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Ayo 3 kali kita sorakan haleluya. 1, 2, 3, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Wow, kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan tak pernah pergi, tak pernah meninggalkan setiap kami anak-anak-Mu. Wow. Ayo sambil angkat tangan kita. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Ya Yesus baik, ya. Wow. Yesus baik, Ayo dengan imanmu, ya. Yesus Apapun yang terjadi katakan ya. Yesus baik, Dia baik, Dia baik bagiku. Lebih lagi katakan, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus
Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu yang saya percaya kita sudah tahu semua tentang buah-buah roh. Yang mau boleh katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Sekali lagi katakan, kasih, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan. Lebih lagi katakan, kasih, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Sekali lagi katakan, kasih, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan, dan penguasaan, dan penguasaan diri, dan penguasaan diri. Haleluya, Shalom. Sukacita bertemu dengan saudara. Sudah lama tidak berjumpa. Jemaat yang dikasihi Tuhan di GBI Pondok Gede Plaza. Kangen sudah lama tidak berjumpa dengan para pengerja Bugem yang luar biasa, dan juga Soto Pondok Gede Plaza yang biasanya menemani saya bila berkunjung di Pondok Gede Plaza. Haleluya. Nah, ini adalah pertemuan kita yang ke-6 membahas mengenai buah roh. Para hamba Tuhan sebelumnya telah membahas tentang hal ini, dan hari ini kita akan membahas mengenai buah roh kebaikan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah melalui streaming ini. Hadirat-Mu ada atas rumah demi rumah, atas setiap hati anak-anak-Mu yang merindukan Engkau. Bicara sesuatu Tuhan melalui firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Supaya kami boleh tangkap sesuatu dari firman-Mu, dan firman-Mu itu akan mengubahkan hidup kami, untuk kami berbuah-buah bagi Engkau, menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau baik bagi kami, dalam nama Yesus Tuhan kami buka hati bagi firman-Mu. Yang rindukan firman Tuhan berkata, amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka firman Tuhan dari Galatia 5 ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama, judul perikopnya buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Buah roh. Saudara, sudah hafal buah roh? Kemarin beberapa hari lalu saya pesankan kepada Bro Anto supaya kalau bisa waktu kita present worship tadi dinyanyikan. Supaya apa? Supaya lebih mudah hafal melalui lagu. Ya kan? Apa tadi lagunya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Haleluya. Jadi, ada berapa buah roh? Ada berapa buah roh? Berapa? 9. Oh, 9 itu yang ditakuti ibu-ibu. Ya, karena 9 itu bikin gemuk katanya. Oh, lain, itu cemilan. Ya, bukan. Ya, bukan 9. Tapi Alkitab bilang buah roh, bukan buah-buah roh. Perhatikan saudara. Ya, fruit, not fruits. Jadi buah roh, bukan buah-buah roh. Artinya
satu buah roh itu, tapi ada 9 rasa. Halo? Amin? So, tidak ada alasan untuk anak-anak Tuhan berkata, aku ini sebetulnya sudah ada buah roh kebaikan. Cuman aku ini belum ada buah roh kesabaran. Sebab itu, meskipun aku ini sebetulnya orang baik, tapi jangan coba-coba bikin aku nggak sabar. Jangan coba-coba lu ngeselin gua. Gua bisa lebih jahat dari lu. Anda begitu, saudaraku. Karena apa? Karena berpikir bahwa buah-buah roh. Padahal Tuhan mau seluruh sifat-sifat Roh Kudus itu ada menjadi buah di dalam hidup kita. Ingat sekali lagi, ada berapa buah? 1. Bukan 9, tapi 1. 1 buah. Fruit. Namun dengan 9 rasa yang berbeda. Haleluya. Nah, hari ini kita membahas tentang buah roh kebaikan. Apa, saudara? Kebaikan. Goodness atau kebaikan. Sebetulnya, apa arti kebaikan? Apa bedanya kebaikan dengan kemurahan? Halo? Apa bedanya dengan kesabaran? Saudara, bukankah kesabaran itu juga baik? Bukankah kemurahan juga baik? Jadi apa yang dimaksud dengan kebaikan? Apa bedanya dengan kemurahan? Apa bedanya dengan kesabaran yang kemarin kita bahas? Nah, baik, mari kita lihat, saudaraku, goodness, kebaikan. Efesus 2 ayat 10 berkata demikian. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan, kita diciptakan untuk apa? You are masterpiece of God. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Pertanyaannya, pekerjaan baik itu seperti apa? Apa bedanya dengan kemurahan dan lain-lain? Nah, mari kita melihat arti yang pertama. Goodness, kebaikan. Alkitab selalu membuat perbedaan antara baik dan jahat. Baik dan jahat. Jadi selalu diperhadapkan antara kebaikan itu dengan kejahatan. So, arti yang pertama dari kebaikan, orang-orang yang memiliki buah kebaikan adalah orang yang punya ciri ini. Yang pertama adalah orang yang menolak kejahatan. Menolak kejahatan. Roma 12 ayat 21 bagian A berkata demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan kamu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa, saudara? Kebaikan. Nah, perhatikan. Kebaikan adalah lawan kata dari kejahatan. Orang yang punya buah roh kebaikan adalah orang yang menolak kejahatan. Adalah orang yang tidak bisa berdiam diri ketika melihat yang disebut kejahatan. Kata kebaikan dalam bahasa Yunani atau Gerika yaitu dipakai kata agathosune. Agathosune artinya adalah yaitu bergairah akan kebenaran dan keadilan serta membenci kejahatan atau dalam menegur dan memperbaiki suatu kejahatan. Perhatikan, jadi sekali lagi kebaikan adalah gairah akan kebenaran dan keadilan serta membenci kejahatan atau dalam menegur dan memperbaiki suatu kejahatan. Itu arti kebaikan. Yang pertama, saudara, perhatikan ketika peristiwa Yesus menyucikan bait Allah. Matius 21
ayat 12 dan seterusnya. Ketika Yesus menyucikan bait Allah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus marah kepada para pedagang-pedagang yang ada di depan pelataran bait suci Allah. Marah. Saudara berkata bahwa kok Yesus marah? Kok Yesus kayaknya nggak sabar? Saudara, perhatikan sekali lagi, buah roh itu harus menjadi satu kesatuan. Saudara jangan berkata, aku punya buah roh kemurahan, aku punya buah roh kebaikan, tapi aku nggak sabaran. Saudara, ada orang berkata demikian, aku orang baik, tapi jangan coba-coba ngeselin aku. Kalau kau ngeselin aku bisa lebih jahat dari kamu. Saudara, itu namanya bukan buah roh. Karena buah roh adalah satu kesatuan. Nah, tapi dalam kasus Yesus ini, dia marah. Dia marah karena apa? Karena dia membenci kejahatan. Sesuatu yang tidak seharusnya. Dan Tuhan Yesus marah itu untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Itu artinya melakukan kebaikan, menolak kejahatan. Saudara, kenapa seringkali kejahatan itu merajalela? Kenapa? Salah satu sebabnya ini. Saya suka kata-kata ini, kalimat quote ini. Seringkali kejahatan terlalu merajalela bukan karena kejahatan terlalu hebat, tetapi karena, perhatikan, kebaikan terlalu diam. Saudara, bagaimana dengan situasi di sekitar kita? Kalau ada kejahatan, hal-hal yang tidak seharusnya, ketidakadilan, apakah kita berdiam diri? Mungkin kita berpikir bahwa, toh itu bukan aku yang mengerjakan. Yang penting aku tidak jahatin orang, cukup titik. Tidak bisa demikian. Kita harus melakukan sesuatu. Orang yang punya buah roh kebaikan ini pasti menolak kejahatan. Pasti bersikap terhadap kejahatan. Nggak bisa diam. Saudara, satu kali dikisahkan ada seorang ibu yang dituntut ke pengadilan ke meja hijau dengan suatu tuntutan. Kenapa? Dia akan dihukum penjara sekian puluh tahun lamanya. Sebab dia sudah membunuh, saudara, bayinya sendiri. Membunuh bayinya sendiri. Ketika hakim mengetukkan palu dan memutuskan vonis itu, ibu itu berkata, Bapak Hakim, aku tidak dapat menerima keputusan ini. Sebab apa? Sebab aku tidak membunuh bayiku. Aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak mencekik bayiku, aku tidak memberi makan bayiku, aku tidak memberi susu bayiku. Pendeknya, aku tidak melakukan apa-apa terhadap bayiku. Aku tidak membunuhnya, aku tidak melakukan apa-apa kok terhadap bayiku. Aku tidak melakukan apa-apa kok dihukum. Hakim itu berkata, apa saudara? Ibu, seseorang perlu dihukum bukan saja kalau ia melakukan apa-apa, tetapi seseorang juga perlu dihukum bila ia tidak melakukan apa-apa. Seseorang perlu dihukum bukan hanya kalau ia melakukan sesuatu, tetapi seseorang juga perlu dihukum bila ia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Saudara, mari kita lakukan kebaikan. Kebaikan. Jangan diam ketika kita menghadapi keadaan kejahatan. Jangan biarkan itu terjadi. Kita harus mewarnai dunia kita dengan kebaikan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Firman Tuhan katakan demikian dalam Yakobus 4 ayat yang
ke-17. Jadi, yang pertama, kebaikan artinya menolak kejahatan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, kebaikan artinya melakukan dengan tulus. Orang yang melakukan kebaikan harus melakukan dengan tulus. Ini bedanya, saudaraku, hanya dengan pengertian yang kesabaran. Roh kesabaran. Ada orang yang kelihatannya sabar. Tapi tidak tulus. Nah ini. Kelihatannya sabar. Suatu kali ada seorang yang sedang belajar untuk lebih sabar. Ya, menumbuhkan kesabaran dalam hidupnya. Dia sedang doa pagi, sedang muji nyembah Tuhan. Tahu-tahu apa, saudaraku? Dari kejauhan terdengar suara motor ngebut lewat di perumahan di mana ia tinggal. Ngoeng, suara motor itu begitu keras dan mengganggu. Tapi dia sedang belajar sabar dan dia berkata, sabar, aku harus sabar, saudara. Besoknya terjadi lagi. Dia sedang saat teduh, sedang berdoa, tiba-tiba terdengar lagi itu motor itu lewat lagi. Ngoeng. Waduh, suaranya kencang sekali. Dia terganggu, tapi hampir saja dia marah, tapi dia berkata, sabar. Aku mau belajar sabar hari ini. Saudaraku, besoknya dia sedang saat teduh lagi. Sedang baca merenungkan firman Tuhan, terdengar lagi dari kejauhan suara motor itu datang kembali. Weng. Tapi kali ini disusul dengan sebuah suara. Saudaraku, motor itu menabrak tiang listrik. Gubrak menabrak tong sampah dan gubrak itu motor jatuh. Saudaraku, dan seluruh penghuni perumahan melihat keluar dan orang yang sedang belajar sabar ini, saudara, berteriak dan berkata, nah lu, rasain dah lu, mampus sekalian dah lu, saudara. Kelihatannya sabar, tapi sebetulnya, saudaraku, hatinya merengkel. Itu namanya bukan sabar yang tulus. Saudaraku, tanggap sesuatu. Kebaikan itu artinya melakukan segala sesuatu dengan tulus. Katakan sama saya, dengan tulus. Bukan dengan bulus, tapi dengan apa? Tulus. Ada orang yang melakukan kemurahan, memberi, misalnya. Tapi tidak dengan tulus, tapi dengan bulus. Aku mau memberi kepada orang itu, supaya orang itu juga memberi kepadaku. Itu namanya tidak tulus. Itu namanya tidak memiliki kebaikan yang tulus. Saudaraku, ada orang yang, saudara, wah itu orang kok pelit sekali ya. Biarin dah, aku mau nabur buat dia. Aku mau kirimin dia makanan. Saudaraku, biarin. Seperti firman Tuhan berkata, aku mau menumpukkan bara di atas kepalanya. Dah, biarin dah, gua tumpukin bara yang gede sekalian di kepalanya sana. Saudara, itu mah bukan tulus sebetulnya. Bulus. Orang yang memiliki kebaikan. Itu artinya luar dan dalam baik. Yang setuju katakan amin. Luar dan dalam baik. Melakukan segala sesuatu dengan tulus. Alkitab bilang gini dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah, perhatikan, hendaklah kasih itu, ya, buah roh kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi, saudaraku, kebaikan ini mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan apa tadi? Tulus. Yang mau katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, kebaikan. Kita harus melakukan kebaikan dengan tidak jemu-jemu. Katakan bersama saya, tidak jemu-jemu. 2, 3, tidak jemu-jemu. Galatia 6 ayat 9 berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak
menjadi lemah. Jangan kita menjadi lelah berbuat baik. Perhatikan firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kenapa saudaraku Alkitab ingatkan ini? Karena ternyata orang berbuat baik, saudara, harus memelihara hatinya supaya tidak jemu. Kenapa? Karena seringkali orang menjadi jemu berbuat baik. Karena, wah, aku berbuat baik, tapi kok orang lain kelihatannya yang berbuat jahat, malah hidupnya sepertinya kelihatannya lebih beruntung. Aku berusaha dagang dengan jujur, kok orang lain, toko di sebelah yang dagangnya tidak jujur, kelihatannya lebih cepat kaya. Sehingga orang ini lalu mulai jemu berbuat baik. Saudara, hidupnya mulai kadang baik, kadang jahat. Kadang baik, kadang jahat. Kadang baik, kadang jahat. Jemu berbuat baik. Dulunya berdagang dengan baik, dengan jujur, dengan etika kerja yang benar. Tapi lihat orang lain sepertinya yang berbuat jahat lebih beruntung. Akhirnya mulai ganti jurus. Jurus Spanyol alias separo nyolong. Kenapa? Karena jemu berbuat baik. Tapi Alkitab katakan, janganlah kita jemu-jemu dalam berbuat baik. Halo, amin. Sekali berbuat baik, tetap berbuat baik. Sampai datang waktunya kita akan menuai. Yang percaya katakan, amin. Haleluya, haleluya. Yang keempat, tentang kebaikan adalah, Alkitab berkata, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Katakan sama saya, kebaikanmu diketahui semua orang. Haleluya. Apa artinya supaya kebaikanmu itu diketahui semua orang? Alkitab berkata di dalam Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa artinya kebaikanmu diketahui semua orang? Apakah artinya engkau kalungi lehermu dengan tulisan di dadamu, aku orang baik, lalu engkau berjalan di pasar di mana-mana dengan tulisan itu, supaya diketahui semua orang, aku orang baik? Bukan begitu. Itu namanya bukan orang baik. Itu namanya orang narsis, saudara. Haleluya. Nah, apa artinya kebaikan hatimu diketahui semua orang? Artinya, ekspresikan kebaikanmu itu. Ekspresikan. Sehingga orang dapat merasakan bahwa, haleluya, engkau orang baik. Bahwa jemaat Tuhan di Pondok Gede Plaza adalah orang baik. So, jangan kita mengexcuse diri dengan bilang gini. Ya, mungkin engkau berkata bahwa engkau adalah orang yang dari sononya itu mukanya masam, nggak bisa senyum, gitu kan ya. Lalu orang berkata, lalu engkau berkata gini, mukaku begini, tapi sebetulnya hatiku baik, gitu, ya kan? Tapi orang nggak bisa merasakan, karena orang melihat Anda mukanya masam. Bagaimana orang bisa merasakan Anda itu orang baik? Saudara, haleluya. Sikap Anda mungkin kayak preman, ya kan? Tingkah laku Anda ngeselin orang. Tapi Anda berkata, sebetulnya maksudku baik. Tidak bisa. Kalau seperti itu, artinya orang tidak dapat merasakan kebaikanmu. Alkitab Alkitab firman Tuhan mau supaya kebaikan kita itu diketahui, dirasakan semua orang. Haleluya. Pada bagian lain firman Tuhan berkata begini dalam Matius 5 ayat 16. Ini ayat terakhir Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Perhatikan. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Perhatikan saudara,
supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, bukan untuk kesombonganmu, bukan untuk kesombongan setiap kita, tetapi supaya nama Bapa di sorga dipermuliakan. Siap untuk menabur kebaikan, Pondok Gede? Haleluya. Putuskan, buat komitmen minggu hari ini. Engkau boleh tulis dalam catatanmu kebaikan apa yang akan kau buat, satu dengan yang lain. Barangkali itu sederhana. Engkau sekedar memberikan senyum. Barangkali kalau engkau turun keluar nanti kepada tukang parkir di luar sana. Engkau menabur kebaikan bagi orang lain yang lebih membutuhkan. Sampai di rumah, dalam keluargamu masing-masing, nyatakan kebaikanmu, ekspresikan kebaikanmu, sehingga kebaikanmu dirasakan, diketahui semua orang, dan nama Bapa di sorga dipermuliakan. Siap melakukan kebaikan, saudaraku? Satu, apa tadi? Ya, menolak kejahatan. Lalu kedua, apa tadi, saudaraku? Lakukan dengan tulus. Yang ketiga, jangan jemu-jemu. Yang keempat, apa, saudara? Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang kebaikan. Kebaikan. Goodness. Kami berdoa supaya setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini dapat melakukan kebaikan. Dapat melakukan kebaikan dan tidak membuat tinggal diam ketika melihat kejahatan. Dan setiap kami akan melakukan segala perbuatan kami, buah roh dengan ketulusan hati. Dan setiap kami akan melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Dan setiap kami akan melakukannya supaya setiap orang boleh disentuh dengan kebaikan yang kami berikan, agar nama Bapa dimuliakan. Oh haleluya, orang-orang di sekitar Pondok Gede akan berkata bahwa anak-anak Tuhan yang ada di GBI Pondok Gede Plaza adalah orang-orang baik. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Semua berkata, amin. Haleluya. Selamat mengekspresikan kebaikan, menabur kebaikan, dan engkau akan menuai kebaikan. Haleluya. God bless you. Mari kita siapkan hati. Setelah kita beribadah dan menerima firman Tuhan, kita bawa itu di dalam kehidupan kita dan melakukannya di dalam hidup keseharian kita. Dan terimalah berkat Tuhan, damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, dan persekutuan terus yang intim dengan Tuhan, dengan Roh Kudusnya, menyertai saudara dan kita semua pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin.